duduk simpuh dalam ibadah kepada Allah di tempat yang mulia ini. Lalu selawat dan salam semoga terlimpah terhadap beliau junjungan kita baginda Nabi Muhammadin, para keluarga dan para sahabat, wabil khusus tentunya yang guru kita, guru batin kita, almarhum yang Syekh Maulana Nur Ghazali Syekhul Islam. Pun semoga beliau dan keluarga senantiasa dimuliakan Allah. Kita jamaahnya diizinkan bergabung, menyatu, melanjutkan ibadah dan perjuangannya sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya telah sama-sama kita dengarkan nasihat untayan hikmah, bimbingan daripada beliau guru kita tadi. Semoga batin kita yang tertidur terbangun karenanya. Semoga melalui nasihat beliau tadi kita yang lupa diingatkan kembali oleh Allah. Mungkin zikir harian kita atau ibadah kita setelah bulan suci Ramadan tadi mulai berkurang. Dengan nasihat dari beliau tadi terpancar kembali nur ilahi di mana batin dan jiwa kita, sehingga semakin butuh kita kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Nabi kita berhadapan dengan sahabat, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, bil husni ya Rasulullah, berikan kami nasihat, berikan kami petuah yang dengan nasihat itu bisa membawa diri ini dekat kepada Allah, yang dengan nasihat tersebut bisa kami mengikuti jejakmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bukan menjawab pertanyaan Abu Dzar, akan tetapi kembali balik bertanya, ya Abu Dzar, sudah berapakah umurmu sekarang? Maka Abu Dzar menjawab, lebih daripada 50 tahun, sudah mendekati 60 tahun. Maka ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, tentunya dengan umur yang sudah mendekati 60 tahun, yang seharusnya dirimu sudah dekat kepada Allah, sudah taat kepada Allah, dan sudah takwa kepada Allah. Sejenak Abu Dzar meneteskan air mata dengan kondisi batinnya di saat itu. Karena beda orang beriman dengan sahabat beriman dengan orang beriman akhir zaman. Orang beriman akhir zaman tak pernah mengkhawatirkan tentang umurnya, tentang ibadahnya, tentang ketaatannya kepada Allah. Yang mereka khawatirkan tentang urusan dunia. Maka kata Abu Dzar, ya Rasulullah, 50 sudah hampir 60 tahun umurku. Benar ya Rasulullah, kalau kiranya detik saat ini kau bertanya sejauh mana umur ini mampu mendekatkan diriku kepada Allah, sungguh aku tergolong kepada orang yang celaka ya Rasulullah. Ditimpali oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, kira-kira engkau dikasih batas umurmu tinggal 1 bulan lagi, kira-kira sanggupkah dirimu beribadah sebanyak mungkin menutupi kekurangan ibadahmu selama kurang dari 60 tahun? Kembali beliau meneteskan air mata yang tak terkira. Tentu ya Rasulullah, aku tak sanggup
Ibu, ya Rasulullah, aku tak mampu, 60 tahun saja aku tak mampu memaksimalkan umur tersebut untuk taat kepada Allah, apalagi dengan kurun waktu 30 hari. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kiranya ya Abu Dzar, sudah mendekati 60 tahun umurmu, sudah barang tentu pekerjaan usaha yang kau kerjakan sudah menghasilkan hasil maksimal, setidaknya engkau telah memiliki harta dan benda, yang tentunya harta dan benda rezeki tersebut sudah bernilai amal soleh, sudah bernilai kebaikan di hadapan Allah. Maka Abu Dzar dengan tangisan kembali menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku tergolong kepada hamba yang celaka. Setiap detik, setiap saat rezeki ku dapatkan, ku cari, ku peroleh yang datang dari karunia Allah. Pun hingga detik dan saat ini belum ada yang ku miliki ya Rasulullah. Apalagi yang bernilai amal soleh di hadapan Allah, apalagi yang bernilai kebaikan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan, tentunya pertanyaan tadi yang seharusnya hadir dalam pribadi kita. Seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, yang sering sholat di belakang Rasulullah, seorang sahabat yang sering mendapatkan nasihat langsung dari Rasulullah, masih segitunya menginginkan, ya Rasulullah, berikan kami nasihat, berikan kami petua, berikan kami ilmu dan pengetahuan dan pengajaran, agar dengan ilmu tersebut aku bisa dekat kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita yang hadir termasuk khususnya si Rizal, kita bukan keluarga Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, dan juga bukan hidup di zaman Rasulullah, dan tak pernah kita mendengarkan dari pendengaran kita suara nasihat dari Rasulullah, dan tak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan dimasukkan, akan diterima oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, yang hingga detik dan saat ini begitu banyak pengaduan yang datang di mana majelis ini tadi, belum ada yang bertanya tentang iman dan amal soleh. Ini bukti fakta di lapangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap hari ada yang datang, ada yang curhat, ada yang berbagi, yang mereka ceritakan tentang sakitnya, yang mereka ceritakan, yang mereka tanyakan tentang ekonominya, yang mereka tanyakan adalah tentang anak dan keturunannya, dan lain sebagainya. Gak ada yang bertanya tentang iman. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pantaslah kiranya di bulan yang penuh barokah ini, kita kembali bertanya kepada pribadi kita, sejauh mana umur yang dititipkan oleh Allah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, mampu membawa kita taat kepada perintah Allah, dan sejauh mana umur yang telah kita pakai, yang dititipkan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk ibadah. Dan kita bertanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kiranya malam ini sepulang kita ngaji, sepulang kita silaturahmi di tempat yang mulia ini, malam ini, mungkin jam 12 malam ini tadi kita punya kesempatan, habis itu berakhirlah kehidupan kita, sudah punya bekalkah kita dalam menghadapi sakaratul maut atau kematian tadi, atau kita tergolong kepada orang yang berumur 50, 60 bahkan lebih dari itu, tak bernilai amal soleh, dan tak mampu detik dan saat ini mengantarkan kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Maka ini atas wujud kasih sayang Allah, atas cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Apa wujud cintanya Allah, wujud kasih sayangnya Allah kepada hambanya?
Allah mudahkan mereka mewujudkan ihdinas siratal mustaqim yang sering kita baca dalam sholat. Apa wujud ihdinas siratal mustaqim? Allah tunjuki jalan yang lurus. Allah sediakan kepada kita sarana dan fasilitas. Ini majelis taklim dimanapun cabang-cabang berikut para pembina yang senantiasa tak bosan-bosan mendoakan kita. Ini bagian daripada wujud kasih sayang Allah. Agar apa? Agar umur yang dipinjamkan pinjaman loh, yang suatu ketika umur tersebut ditagih, ditanya oleh Allah untuk apa dan kemana kita pergunakan. Lalu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya pertanyaan tadi kepada pribadi kita, khususnya si Rizal, sudah berapa tahun kita bekerja, berdagang, berusaha mencari yang namanya uang, moral maupun materi. Yang kita tanyakan, usaha daya upaya kita tadi sudah mampukah mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya melalaikan kita ibadah kepada Allah. Kalau kiranya serupiah uang yang kita dapatkan dan kita belanjakan melalaikan diri kita kepada Allah, maka ini akan menjadi masalah dalam kehidupan ini. Atau sebaliknya, satu rupiah uang yang kita dapatkan dan kita belanjakan mampu mengantarkan menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka tergolonglah kita kepada hamba yang beruntung. Tadi barusan disampaikan oleh beliau, bulan suci Ramadan itu bulan penempaan jiwa agar tercipta manusia-manusia yang bertakwa. Tapi kayaknya belum lah. Kenapa? Beda aura, cara ibadah, semangat ibadah di bulan suci Ramadan atau di bulan Syawal. Apa bedanya? Seolah-olah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bertuhan kepada Allah, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu seolah-olah Tuhannya begitu dekat, sehingga semangat juangnya, semangat ibadahnya, semangat sedekahnya, semangat tarawehnya. Tapi setelah bulan Syawal datang, seolah-olah Tuhan yang mereka sembah tadi sudah hilang. Beda gairah ibadahnya, beda gairah puasanya, beda gairah baca Al-Qur'annya, beda gairah zikirnya. Maka infak sedekah pun hilang di dalam bumi. Seolah Tuhan Allah yang kita sembah di bulan suci Ramadan dengan bulan Syawal itu beda. Padahal orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah menyembah Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, dalam keadaan terjepit maupun dalam keadaan kemudahan. Gairah ibadahnya, keimanan dan keyakinannya tak berubah. Lalu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lalu berapa tahun lagi, berapa puluh kali lagi bulan suci Ramadan yang kita jalani tadi mampu mengantarkan jiwa yang iman dan takwa kepada Allah. Kalau saja sekian bulan, sekian tahun bulan suci Ramadan yang kita lalui, yang kita jalani hingga detik dan saat itu belum mampu menumbuhkan iman dan takwa di mana jiwa. Maka oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertanya kembali kepada pribadi kita, apa yang kita tanyakan? Masih adakah sisa-sisa umur? Mbok Allah itu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi kalau jatah kita sudah tinggal sedikit, mungkin lusa atau besok hari, dan hingga detik dan saat ini ketakwaan keimanan kita belumlah mampu menumbuh kembangkan, menundukkan seluruh anggota tubuh ini untuk patuh taat kepada perintah Allah, Masya Allah,
Maka oleh karena itu mari sama-sama saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tak henti-hentinya kita bermuhasabah diri, tak henti-hentinya kita bertanya kepada batin kita, kita ini detik dan saat ini sudah menjadi hamba Allah atau masih menjadi hamba nafsu. Tentu diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Atas segala kekurangan tentunya kami mohon maaf. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali ibadah kita, perjuangan kita, ya. Satu kali dalam 1 bulan tempat ini kita ramaikan, kita hidupkan. Untuk apa? Mewujudkan kita bertauhid kepada Allah. Ini kan tolak ukur bertauhid. Di saat panggilan tanggal bulan minggu ketiga, hari Sabtu, datang demam, banyak urusan. Ada yang mengatakan tadi banyak gawe, aduh gawe. Sebenarnya bagi orang bertauhid kepada Allah, selagi masih bisa, selagi masih mampu sebagaimana diajarkan oleh yang guru, kalau bisa aku merangkak ke majelis. Sekarang alasan yang kita kedepankan untuk tidak menghadiri majelis itu sangat sepele. Sibuk, capek, banyak gawe, anak demam. Padahal beliau telah mengajarkan bukan dengan lisan, langsung dengan perbuatan. Habis operasi dalam kondisi pakai oksigen, beliau naik mobil ngaji ke Surabaya, ngaji ke Semarang. Itu sebenarnya kan beliau secara langsung mengajarkan kepada kita. Tanda kita bertauhid sejauh mana kita sanggup meninggalkan Tuhan, panggilan Tuhan selain Allah. Maka oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat bersama dengan satu harapan. Awal pengajian kita di malam ini semoga mampu menjadi sumber hidayah dan barokah, ampunan dan maghfirah kepada pribadi kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga besar kita, khususnya jemaah At-Tadhkir dimanapun cabang berada yang hadir maupun yang tak sempat hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.